Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya dari seri belajar Android MVVM Java, di mana sekarang kita punya studi kasus gimana caranya bikin login UI. Nah, di sini saya buat sebuah UI sederhana ya, sudah gabungin navigation component, data binding, dan live data. Ada splash screen, kemudian pindah ke login fragment, and then setelah dari login fragment diisi username passwordnya, ada logika sederhana, dan pindah ke home fragment dan ngirim data. Ini navgraph-nya, dan di sini saya kasih argumen di home fragment, nanti bakal nerima satu argumen, tipe datanya user. Jadi di sini saya sudah kasih nih, uh, ada fragment, login fragment, splash fragment, dan home fragment. Jadi kita start dari gradle-nya saya apa aja. Gradle-nya ini data binding, build feature-nya oke. Kemudian life cycle library-nya untuk view model dan live data. Nah, kemudian ada navigation versionnya buat namanya navigation component. Kemudian saya punya nih save arcs. Nah, save arcs ini buat ngirim data nanti dari bundle. Oke, start dari fragment pertama, splash fragment. Ini sederhana aja. Splash fragment muncul 5 detik, kemudian hilang. Ini saya pakai handler. Ini sebenarnya nggak keren gitu lah ya. Not the best code lah, tapi ini getting things done. Terus karena saya pakai navigation save arcs, maka saya nanti sekarang sudah punya direction. Jadi direction itu nanti tergenerate ketika nih login slash fragment direction ini tergenerate ketika nanti kita sudah pakai save arcs dan data dan navigation komponennya benar. Kalau nggak tergenerate di rebuild project biar sampai tergenerate. Jadi rule-nya sih sebenarnya actionnya apa, kita mau kemana gitu aja. Kemudian dari sini kita pindah ke login fragment. Nah, di sini di login fragment ini UI-nya agak ribet. Di sini kita punya login ya. Nah, nih. Saya buatnya gini. Ada view model sebagai variabel. Nanti isinya view model saya bukakan. Kemudian ada event ya. Kemudian saya buat two-way data binding. Di edit text-nya ada dua. Kemudian saya punya model. Modelnya sederhana. User. Model user, username, password, user gini ya. Sini saya implement parcel label, terus saya generate parcel labelnya. Setelah itu, saya buatlah sebuah metode namanya check login. Di sini saya hardcode aja. Saya kasih username dan passwordnya ini harus PPA. Jadi kalau tidak PPA, dia nggak bakal return true, dia bakal return false. Oke. Kembali kita ke login fragment. View model nggak ya? Login fragment dulu aja. Di login fragment, gimana kita pakai versi view model adalah kita instantiate dulu dia. Kita buat dulu variable binding dan view modelnya. Kemudian kita isi view modelnya. Nah, di sini saya nggak pakai factory karena saya nggak perlu ngasih state value awal ya, jadi nggak perlu pakai factory. Kemudian saya returnkan binding.getRoot. Ini sederhana, standar. Terus di on view created, nah nanti di on view created inilah saya baru ngelisten perubahan yang ada di view model. Tapi kita ke view model dulu. Di view model apa? Nah, di sini saya buat. Nah, ini bedanya. Saya punya dua field baru, tapi tipe datanya adalah observable field. Jadi m username dan m password. Nah, ini untuk menghandle two-way data bindingnya. Jadi tadi di sini saya punya form login gini. Nah, two-way data bindingnya pakai begini. Nih, dan ini. Maka di sini saya bisa listen perubahannya itu dengan cara membuat sebuah observable field. Nah, namanya saya samakan dengan yang di sini kan harusnya. Nih, m password sama m username. Oke. Lanjut. Selanjutnya saya punya user dan saya punya mutable live data.isLoggedIn. Nah, ini yang nanti yang saya ganti-ganti. Jadi kalau isLoggedIn-nya true atau false dia bakal pindah belakang. Oke. Ada metode namanya validate login. Validate login ini bakal manggil isLoggedIn.setValue.
kemudian manggil method loggedin di check user. Jadi ingat ya, kita tadi di method ini akan nge-returnkan true atau false. Jadi nanti saya bakal nge-set ini boolean jadi true atau false gitu aja. Kemudian saya expose lah. Nah, ini kan string private-nya. Nah, yang di-expose apa? Metodenya is loggedin tapi tipe datanya live data. Jadi yang saya expose adalah is loggedin yang tipe datanya adalah live data. Ini adalah function. Kalau yang ini ada variable ya. Kemudian ini bakal nge-return. Nah, di sini saya nambahin satu lagi, on navigated, on login navigated. Jadi kalau ada ini, kita bakal ngeset si value is logged in-nya itu jadi 0. Jadi ketika dia sudah login, sudah pindah gitu ya, nah kita set value-nya jadi 0 lagi. Oke. Kemudian di login fragment, di login fragment saya ngecek, nah saya bikin listener ya. Fragment login binding, ambil view modelnya, ambil method is login, di observe. Jadi ketika ada perubahan value di is logged in ini, saya bakal lakukan ini. Jadi saya lakukan dulu nih checking booleannya 0 apa enggak. Kalau enggak 0, maka saya bakal cek booleannya ini apa. Kalau misalnya true, maka saya bakal navigate. Nah, ketika navigate ini kita buat dulu action karena kita pakai tadi apa namanya? Navigation save arcs ya. Nah, maka kita di sini dirapikan. Nah, ini ya. Karena kita pakai navigation save arcs, maka kita melakukannya dengan cara gini. Kita bikin actionnya dulu, kemudian kita navigate berdasarkan action ini. Dimana di action ini kita bisa nambahin datanya. Udah, terus saya panggil lah on login navigated. Nah, gunanya ini apa? Ini biar nanti si value booleannya itu jadi 0 lagi. Jadi ketika kita lakukan ini kita bisa back. Nah, terserah nanti aplikasinya mau dibuat kayak gimana ya. Kemudian di home fragment saya tinggal sama, ambil binding. Kemudian di on view created saya ambil argumennya apa. Saya pastiin dulu argumennya ada. Kalau argumennya ada, kita lakukan ini. Setelah itu ya udah. Tinggal ngeset aja. Hasilnya gimana nih? Sama. Kita lihat ya. Jadi di login view model ini sekarang sudah kepisah nih. Data sama logiknya itu sudah pindah sini. Jadi di fragment login fragment nggak ada lagi. Cuma listener aja yang ada login fragment. Dengan cara ini itu terpisah lah ya concernnya. Cuma ini masih agak ribet. Nih, saya kasih AAA. Nah, kalau kita beginikan dia nggak mau, nggak muncul apa-apa, nggak pindah. Tapi kalau saya ganti PPA, sorry. Login, nah dia pindah ke sini dan sudah ngirim datanya ke sini ke activity selanjutnya. Nah ini kalau saya back ini bisa. Nah ada yang ini saya tunjukkan. Kalau misalnya saya lakukan ini login view modelnya on login navigated-nya ini saya matiin. Nah gini ya. Nanti efeknya apa? Nanti bisa teman-teman lihat. Nah ini saya splash screen 5 detik tapi kosongan ya, belum dikasih apa-apa. Saya kasih PPA. Harusnya kan bisa login. Nah login, tapi kalau saya back dia nggak bisa balik lagi, nggak bisa balik nih. Tuh nggak mau balik kan? Kenapa? Karena si value-nya ini sudah true. Ketika true, di listen langsung masuk lagi. Jadi apapun yang terjadi dia true kan? Dia nggak null dan dia true. Ketika true ya udah bakal gitu aja, nggak bisa. Jadi kayak back terus balik lagi, back terus balik lagi. Kita maksa back terus dia balik lagi. Nah ini tergantung nanti desain aplikasinya teman-teman ya, gimana modelnya. Terus ada lagi solusi selanjutnya beda. Kalau ini kita pakai ini kan, kita pakai observable field ya. Terus di sini kita bikin two-way data binding di fragment login. Nah, ada yang berpendapat bahwa nggak bagus two-way data binding, mending one-way data binding aja, unidirectional. Oke, boleh. Gimana caranya? Ada di sini di branch V2. Nah, di branch V2 ini bedanya. Di sini saya cuma punya variable view model dan cuma punya event aja. Di sini tanpa binding. Oke.
Di sini tanpa binding, tanpa two-way data binding. Jadi cuma one-way data binding. Tapi bedanya, data ini saya ambil. Nih. Edit text email .get text .toString. Jadi edit text email bisa kita masukkan, kita jadikan variabel di sini. Edit text password kita jadikan variabel di sini. Jadi ketika ini diklik, dia bakal ngambil dulu edit text ini, dan edit text ini kita masukkan sini. Jadi variabel. Oke. Dan apa yang terjadi? Login view modelnya berubah. Nah, sekarang kita cuma punya variable user dan mutable live data. Kemudian yang kita setup di sini apa? Udah, saya nge-set username passwordnya sesuai dengan data yang ada. Kemudian saya set kita lakukan cek login. Setelah itu udah, saya lakukan sama. Ini live datanya ya yang diekspos di login fragment. Nah, sedikit berbeda. Nih, saya karena tadi kita sudah, ini juga ya tadi masalah yang di sini ya. Di sini kan panjang nggak enak tadi di codingan yang sebelumnya. Ini sekarang ini sudah jadi gini, login viewmodel.user. Nah, saya mengekspos dari viewmodel ini, usernya ini saya ekspos. Kemudian di sini jadi bersih. Tergantung lah ya, tergantung gaya masing-masing. Kemudian navigate kasih action. Di sini sama, nggak ada banyak yang berubah. Nah, kita run. Hasilnya kurang lebih sama. Jadi kamu bisa send data, navigate, terus kasih save as, selesai. Oke, aplikasi splash screen 5 detik, kemudian next, kasih PPA, tes, login, dah. Ini bisa di back karena tadi kayaknya mati. Ya. Bisa di back karena apa nih? Oh, view navigated. Apa yang terjadi? Kok bisa di back? Oh ya, bisa di back karena kita pakai ini ya. Kalau nggak kita pakai ini dia nggak bisa di back. Oke, benar. Makasih. Silahkan dipelajari. Nanti kalau ada problem kita discuss di Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.